kebetulan Bibi juga ngewarung gitu. Apa ada dampaknya gitu dari masa pandemi ini sama dagangan ini teh? Kerasa nggak sih dampak pandemi ini? Kerasa banget. Gimana? Jadi yang jajan juga kurang. Kayak gitu kan, suami nggak kerja, jadi pendapatan teh buat sehari-hari gitu. Kalau perbedaan antara bisnis waktu masa pandemi sama sebelum pandemi itu gimana? Bedanya kalau sebelum pandemi masih bisa nabung, kalau sekarang udah nggak bisa. Terus selain bisnis kayak gini, dagang di warung kayak gini, apa ada cara lain misalkan dagang apa gitu secara online? Kebetulan kerja ini packing baju. Sambil kerja gitu, Iya. sambil kerja sambil dagang. Selain bisnis yang lagi dijalanin itu kayak warung sodok ini, ada bisnis yang pengen dicoba lagi atau enggak? Kalau sekarang masih belum. Kalau ngelola warung saat masa pandemi kayak gitu gimana? Ngelolanya harus pinter-pinternya aja, bagi-bagi modalnya, bagi-bagi buat makan sehari-hari gitu. Harus bisa nabung juga, nyisihin dikit. Ada kesulitan nggak gitu di menjalani apa sih dagang gitu di masa pandemi kayak gitu? Kesulitannya paling kalau lagi sepi, itu paling banyak kalau lagi sepi. Apa harapan kedepannya gitu kan ngelihat masa pandemi kayak gini gitu, dagangan sepi ini itu, harapan kedepannya kayak gimana? Harapannya biar cepet-cepet aja beres nih pandeminya, biar semua pulih gitu. Ekonominya semuanya lah. Itu pengen cepet-cepet beres sih Ya. masa pandeminya, nggak kayak gitu lagi biar tapi paling cuma segitu pertanyaannya. Ya. Makasih banyak ya Bin mau membantuin. Sama-sama. Langsung aja kan, sekarang tuh lagi di masa pandemi ini, apa sih dampak pandemi bagi berjalannya bisnis Mang ini? Dampak pandemi itu ya cukup lumayan pengaruh ya terhadap usaha UMKM ya, contohnya seperti usaha yang menggeluti ini, konveksi gitu. Jadi orderan yang pada masuk itu kebanyakan membatalkan orderannya ya, dikarenakan mungkin daya beli masyarakatnya yang kurang gitu. Jadi ya akibatnya ya lumayan jadi sepi gitulah. Walaupun adalah masih sedikit ada, cuman masih jauh dari kata normal gitu. Sebelum 2 tahun ke belakang yang masih normal, kita masih ramai, sekarang mah sepi. Perbedaan bisnis di masa pandemi sama sebelum pandemi yang dirasain apa aja? Perbedaannya sangat jauh sekali ya. Kalau di masa sebelum pandemi kan keluar masuk barangnya teratur, terus pendapatannya juga, profitnya lumayan, alhamdulillah. Kalau lagi pandemi begini, kita untuk bertahan aja udah ngap-ngapan gitu. Kalau kata orang Sunda mah udah ngos-ngosan lah. Masih untung juga bisa bertahan gitu. Iya. Selain bisnis kayak gini gitu biasa konveksi, apa ada bisnis di bidang lain gitu yang dijalanin selain ini? Di bidang lain mungkin apa ya? Kayaknya sih cuman bisnis konveksi aja sama jualan online shopnya gitu. Di online shop? Di online shopnya. Ya alhamdulillah kalau online shop masih bisa bertahan ya, karena cara jualnya kan bisa lewat itu kan, Shopee kayak Lazada gitu. Jadi masih kuat lah untuk bertahan gitu. Kalau nggak pakai online, kita juga udah bangkrut dari kemarin kayaknya.
eh gimana cara mengelola bisnis selama masa pandemi ini? Apa gimana ya, lebih rumit daripada waktu sebelum pandemi atau gimana pengelolaannya? Kalau pengelolaannya setelah pandemi itu cukup menguras pikiran. Cukup menguras pikirannya dikarenakan kita kan harus bisa mengatur gimana caranya bisa menjual barang keluar agar supaya karyawan-karyawan yang ada di sini tuh bisa mendapatkan gaji juga itu dari hasil kita berjualan. Berbeda lagi sama sebelum pandemi kan, pesanannya masuk terus beres ini ada lagi. Kalau sekarang paling yang pesan cuma 1 atau 2 orang, itu pun pemasukan uangnya tuh nggak stabil gitu. Kadang ada yang nunggak juga gitu. Apalagi ya? Ada kesulitan atau apa gitu selama berbisnis di masa pandemi? Kesulitannya cuma 1 ya sekarang, atau 2 mungkin. Yang pertama ya di bidang modal. Modalnya kan, yang kedua di bidang pemasaran ya otomatis. Kalau pemasarannya susah, modal kan nggak kembali istilahnya. Untuk modal saja, apalagi untuk dapat keuntungan. Ya kalau ada bantuan dari pemerintah ya cukup membantu. Cuman alhamdulillah saya belum dapat bantuan itu. Kalau misalkan pemasaran kayak gitu, apa ada reseller atau gimana gitu? Reseller kita punya beberapa reseller yang dari luar yang buat jual satuan atau retail ya. Ada timnya khusus. Jadi sedikit bisa membantu, cuman ya kesulitannya di masa pandemi itu reseller juga susah juga jual-jualnya gitu. Karena daya beli masyarakat tuh sekarang mungkin masyarakat larinya nggak ke pakaian ya, mungkin ke kayak itu beras belinya ya, kayak telur atau bahan-bahan pokok lah bagi kehidupan sehari-hari. Pertanyaan terakhir. Yeah. Ngelihat di masa pandemi gini gitu ya, susahnya apa sih berbisnis atau gimana gitu? Apa harapan kedepannya untuk bisnis ini sendiri sama untuk masa pandemi? Ya harapan terbesarnya ya mudah-mudahan pandemi ini kan pengennya cepat berlalu, keadaan ekonominya kembali menaik, kembali membaik, dan keadaan negaranya juga seluruhnya ya, mungkin bukan cuman konveksi doang kan, ada beberapa usaha yang lain yang orang lain geluti juga mungkin pengennya harapannya seperti itu. Pandemi cepat berlalu, ekonominya cepat pulih, biar kita bisa kembali stabil lah, berkarya gitu. Untuk menghidupi para karyawan kan punya keluarga, anak istri yang harus dinafkahi. Itu pokok yang paling pentingnya, mudah-mudahan lah cepat berlalu gitu pandeminya. Amin. Amin. Mungkin segitu pertanyaannya. Iya. Makasih banyak. Sama-sama.